wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, baik. Baik, terima kasih. Kita sebelum mulai pembelajaran, mari berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa, teman-teman. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Apakah di sini masuk semua? Masuk. Oke, saya di sini Bu Guru akan mengecek kehadirannya ya. Ya, Bu. Ella Vindi Wijayati, Hadir, Bu. Aminatul Raisya, Hadir. Devi Eka, Hadir. Evi Yuliani, Hadir. Sarah Yasmin, Hadir. Husnul Khotimah, Hadir. Dia Mufidatus. Hadir, Bu. Baik, masuk semua ya hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, biar kita semangat, kita speaking dulu ya. Tepuk Ya. semangat ya. Ikuti Bu Guru ya. Tepuk semangat. Semangat. Ayo ikuti ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Baik, terima kasih. Apakah anak-anak tahu di sini akan membahas tentang apa? Belum tahu, Bu. Oke, kalau belum tahu kita lihat video dulu ya biar tahu kita akan membahas apa. 5 macam kerusakan lingkungan hidup akibat manusia. Lingkungan hidup merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Namun sayangnya belakangan ini lingkungan hidup mulai mengalami degradasi atau penurunan yang menyebabkan kerugian bagi kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam memang tidak bisa diperkirakan dan dihindari oleh manusia. Nah, kali ini kita akan membahas kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor manusia. Sebelum lanjut videonya, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Pertama, akibat tanah longsor. Tanah longsor terjadi karena adanya pergerakan massa tanah dan batuan ke daerah bawah. Tanah longsor disebabkan oleh pertambahan beban tanah, erosi air, daya gravitasi, peningkatan kandungan air dalam tanah karena kegiatan manusia. Yang kedua, banjir. Banjir bisa disebabkan oleh 2 faktor. Pertama, karena curah hujan yang tinggi, luapan air sungai dan juga pasang surut air laut. Kedua, karena kegiatan manusia, seperti buang sampah di saluran air dan penggundulan hutan serta hilangnya tanah resapan air. Banjir membawa kerugian bagi masyarakat, seperti kerusakan fisik, korban jiwa, munculnya penyakit, dan kekurangan air bersih serta bahan pangan. Ketiga, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup telah menurun. Dampaknya adalah lingkungan hidup tidak dapat berfungsi dengan seharusnya. Misalnya saja ada ikan yang mati di danau karena keracunan limbah. Pencemaran lingkungan terjadi karena kegiatan manusia yang memasukkan zat, energi, atau organisme ke dalam lingkungan hidup. Keempat, penggundulan tanah. Teman-teman pasti sering melihat peristiwa penggundulan hutan di Indonesia. Biasanya, kegiatan ini dilakukan untuk membuka lahan baru, baik untuk pertanian atau perumahan. Adanya penggundulan hutan menimbulkan dampak yang mengancam makhluk hidup seperti banjir, kekeringan, dan erosi tanah. Oke, baik anak-anak. Setelah melihat video yang tadi, apa yang bisa diambil dari video tadi? Ada yang mau menjawab? Kerusakan alam. Oh iya, betul. Contohnya apa? Beri satu saja. Banjir. Ya, betul.
memberikan materi tentang kerusakan lingkungan. Materi hari ini adalah tentang kerusakan lingkungan. Garis pembelajarannya itu ada dua. Untuk yang pertama, pengertian dari kerusakan lingkungan dan macam-macam kerusakan lingkungan. Itu kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan adalah proses penurunan mutu atau deteriorisasi lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sumber daya alam tanah, air, dan udara, serta punahnya flora dan fauna. Contohnya seperti yang ada gambar ini, ada gunung meletus, penebangan hutan, banjir, pencemaran udara, kekeringan, dan pencemaran air. Macam-macam kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama disebabkan oleh akibat proses alam, yang kedua disebabkan oleh akibat aktivitas manusia. Untuk yang pertama ada banjir, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, dan gunung meletus. Untuk yang akibat aktivitas manusia ada penebangan hutan, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Untuk kerusakan lingkungan akibat proses alam, seperti ini ya pengertiannya ya. Kerusakan lingkungan akibat alam ini merujuk pada perubahan atau kerusakan apa yang terjadi pada ekosistem dan sumber daya alam sebagai akibat dari peristiwa alami yang berlangsung tanpa campur tangan manusia. Contohnya seperti ini gambarnya ya, bisa dilihat. Nah, untuk yang pertama gunung meletus. Pengertian gunung meletus adalah fenomena geologis di mana magma dari dalam bumi keluar ke permukaan disertai dengan gas dan material vulkanik lainnya. Untuk cara mencegahnya, yang pertama melakukan pemantauan vulkanik secara rutin. Untuk yang kedua mengembangkan sistem peringatan dini untuk evakuasi masyarakat. Untuk yang ketiga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko letusan dan prosedur evakuasi yang tepat. Untuk yang kedua gempa bumi. Gempa bumi memiliki arti getaran atau guncangan yang terjadi akibat pelepasan energi yang terakumulasi di dalam bumi, biasanya akibat pergerakan lempeng tektonik. Untuk cara mencegahnya, yang pertama membangun infrastruktur yang tahan gempa menggunakan teknologi terkini. Untuk yang kedua menerapkan peraturan bangunan yang ketat untuk memastikan keselamatan struktur. Untuk yang ketiga mengedukasi masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana melalui latihan simulasi. Selanjutnya, kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia adalah istilah yang dapat digunakan untuk menggambarkan perubahan yang merugikan yang disebabkan oleh aktivitas manusia terhadap ekosistem dan sumber daya alam. Hal ini menempatkan ekosistem di bawah tekanan yang signifikan yang mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati dan penurunan kualitas lingkungan. Ada yang digambar ini ya. Untuk yang pertama ada pencemaran air. Untuk pengertiannya, pencemaran air ini adalah kontaminasi sumber-sumber air oleh zat-zat berbahaya sehingga mengurangi kualitas air tersebut dan membahayakan ekosistem serta kesehatan manusia. Untuk cara mencegahnya, untuk yang pertama mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari air. Yang kedua, mengimbau para warga untuk selalu membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Dan untuk yang ketiga, memastikan limbah rumah tangga maupun industri diolah dengan benar. Untuk contoh yang kedua adalah penebangan hutan. Pengertiannya adalah proses penghilangan pohon-pohon dari suatu area hutan untuk tujuan komersial atau pertanian tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Untuk cara mencegahnya, melakukan reboisasi di area telah ditebang, menerapkan pengelolaan hutan serta berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengawasan hutan. Yang ketiga, menetapkan kebijakan perlindungan hutan yang ketat untuk mencegah penebangan liar. Dari materi yang Ibu paparkan tadi, ada yang bisa menjawab kerusakan lingkungan dibedakan menjadi berapa? Apa saja?
satu-satu saja, proses alam 1, aktivitas manusia 1. Silahkan yang ingin menjawab. Proses alam dan aktivitas manusia. Aktivitas manusia adalah seperti menerbang pohon sembarangan. Ya betul. Untuk yang proses alam? Betul. Oh iya betul. Terima kasih. Silahkan tepuk tangan. Baik anak-anak, di sini setelah Bu Guru menjelaskan tentang kerusakan lingkungan tadi, Bu Guru akan memberikan lembar LKPD untuk mengukur anak-anak tentang kerusakan lingkungan tadi ya. Ini satu kelas ada berapa? 20. Bagi 2 kelompok saja ya satu kelas. Ya, Bu. Ya, makasih. Terima kasih. Dikerjakan ya. Ya, Bu. Sudah menit lagi Pak? Ya, Bu. Pertama banjir. Bagaimana? Ada yang kesulitan? Kelompok 1? Belum, Bu. Ini gambar apa, Bu? Untuk yang pertama itu gambar banjir ya. Kelompok 2 bagaimana? Sudah, Bu. Yes. Bu ditambah. Sudah? Sudah, Bu. Semua kelompok sudah? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Perwakilan kelompok 1 atau kelompok 2? Terserah. Satu, Bu. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami tentang kerusakan lingkungan. Untuk gambar pertama yaitu nama kerusakan banjir. Cara melestarikannya meningkatkan sistem atau konstruksi yang berfungsi untuk mengalirkan air dari satu titik ke titik lain, kota, untuk mengelola aliran air dengan lebih baik, melakukan reboisasi di daerah hulu sungai untuk meningkatkan penyerapan air, menerapkan kebijakan penggunaan lahan yang bijaksana untuk mengurangi resiko banjir. Untuk gambar kedua, penebangan hutan. Cara melestarikannya, pertama melakukan reboisasi dengan menanam kembali pohon-pohon di area yang telah ditebang. Yang kedua, menerapkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengawasan hutan. Dan yang ketiga, menetapkan kebijakan perlindungan hutan yang ketat untuk mencegah penebangan liar. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke, dari kelompok 2 apakah jawabannya sama? Sama, Bu. Oke, berarti pada pinter-pinter semua ya. Ya. Oke, tadi saya ambil dulu ya. Oke, untuk yang selanjutnya ini untuk individu ya. Saya guru berikan soal evaluasi, mohon dikerjakan sendiri-sendiri, jangan mencontek ya. Ya, Bu. Kalau menyontek, Nanti dapat nilai 0 kalau mencontek ya. itu sukanya mencontek. Mina, Bu. Contekan Kalau contekan bersama semuanya saya kasih nilai 0. Kok jahat tuh? soalnya banyak banget. Kerjakan dengan baik ya, agar nilainya 100. Ya, Bu.
Baik, anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Kita bahas beberapa nomor saja ya. Untuk yang pertama ini. Untuk yang pertama, amatilah gambar di bawah ini. Lihat gambar ini ya. Ya, Bu. Untuk yang termasuk kerusakan lingkungan ini ditunjukkan pada gambar nomor berapa ya? Satu. Iya, betul. Kalau boleh tahu, gambar satu itu kerusakan lingkungan apa ya? Gempa bumi, Bu. Betul, gempa bumi. Kalau untuk yang ketiga, pencemaran buang sampah sembarangan. ya betul, betul sekali. Untuk yang nomor 2, silakan amati pernyataan ini. Yang pertama banjir, kedua tanah longsor, tiga gempa bumi, keempat kekeringan, kelima gunung meletus. Dari beberapa pernyataan tadi, termasuk kerusakan lingkungan ini disebabkan oleh apa ya? Pintar semua ya. Tangan. Oke, dikumpulkan ya, saya koreksi dulu. Bentar ya, saya koreksi dulu. Ini nilainya mau ada yang tahu apa enggak atau Gak usah, Bu. Gak usah, Bu. Oke, nilainya juga bagus-bagus semua ya dari bawah KKM. Oke, terima kasih telah mengisi soal evaluasi yang Ibu berikan. Untuk yang terakhir, sebelum pulang, Ibu mau memberi kesimpulan dari materi yang tadi Ibu sampaikan ya. Kesimpulan untuk materi hari ini adalah definisi kerusakan lingkungan adalah proses penurunan mutu atau deteriorasi lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sumber daya alam tanah, air, dan udara serta hilangnya flora dan fauna. Untuk yang kedua, macam-macam kerusakan lingkungannya. Kerusakan lingkungan dibedakan menjadi dua, akibat proses alam dan akibat aktivitas manusia. Untuk yang kerusakan lingkungan akibat proses alam ada gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan gempa bumi. Untuk yang aktivitas kerusakan lingkungan aktivitas manusia ada penebangan hutan, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Baik anak-anak, apakah sudah paham materi hari ini? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak atas masuknya sekolah hari ini. Semoga apa yang Ibu terangkan hari ini paham semua ya. Ya, Bu. Baik, Ibu akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya. Ya, Bu. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.